Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kembali kami datang menghadap-Mu di pagi hari ini. Engkau telah menjaga kami sepanjang malam tadi. Terima kasih Bapa. Selanjutnya, sebelum kami memulai kegiatan hari ini, kami mau membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami memerlukan-Mu untuk memberikan pengertian agar kami dapat memahami setiap perkataan-Mu. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 2 ayat 18-23. Saya akan membacakannya untuk kita. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Penolong yang Sepadan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada pepatah mengatakan, di balik setiap laki-laki sukses ada seorang wanita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ruth Graham adalah istri dari seorang evangelis terkenal, Billy Graham. Ketika istrinya wafat, Billy Graham mengatakan, "Ruth adalah pasangan hidup saya dan kami dipanggil oleh Tuhan sebagai sebuah tim. Tidak ada orang lain yang bisa menanggung beban yang dia bawa. Dia adalah bagian penting dan integral dari pelayanan kami, dan pekerjaan saya selama bertahun-tahun tidak akan mungkin terjadi tanpa dorongan dan dukungannya." Dan Ruth Graham sendiri pun dalam sebuah wawancara menceritakan bagaimana ia mendukung pekerjaan suaminya. Di awal pernikahan mereka, ia mengatakan kepada suaminya, "Saya yang bertanggung jawab melakukan pekerjaan rumah supaya engkau mempunyai waktu untuk hal-hal yang lebih penting." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pekerjaan penciptaannya, Tuhan Allah selalu melihat bahwa semua yang diciptakannya itu adalah baik dan sangat baik. Tetapi kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 18, untuk pertama kalinya seolah-olah Allah merasa ada sesuatu yang kurang dari karya ciptaannya. Allah membuat Taman Eden ditumbuhi pohon-pohonan hijau yang menghasilkan buah. Dan Allah menempatkan Adam, manusia ciptaannya itu di Taman Eden. Allah melihat Adam, manusia itu hanya seorang diri, dan Allah mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ketika Tuhan Allah membawa burung-burung dan binatang hutan, Adam manusia itu memberi nama kepada semua binatang itu. Namun ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Maka Tuhan membangun seorang lain dari tulang rusuk manusia itu dan membawanya kepada Adam. Dan Adam berkata, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Alangkah indahnya perkataan pertama yang keluar dari mulut laki-laki pertama, yang merupakan ungkapan rasa kebersamaan dan kesetaraan dengan seorang perempuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah melihat bahwa tidak baik jika manusia seorang diri. Allah tahu nature manusia adalah makhluk sosial. Kita memerlukan makhluk lain yang sama seperti kita, supaya kita dapat berinteraksi dan berkomunikasi. Kita dapat melihat ini ketika Adam tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia setelah Tuhan membawa segala burung dan binatang liar kepadanya. Maka Allah menciptakan dari manusia itu sendiri seorang yang sepadan dengan manusia itu untuk menjadi teman, untuk menjadi istri, dan untuk menjadi penolong baginya. Inilah awal pola sebuah perkawinan yang dibentuk oleh Allah.
Laki-laki dan perempuan diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Jadi laki-laki dan perempuan itu sepadan. Mereka sama dalam esensi tetapi berbeda dalam peran. Di dalam kehidupan perkawinan kita melihat ada banyak rumah tangga yang berbahagia dan sukses karena peran istri yang mendukung suaminya. Dapatkah seorang suami bekerja dengan baik bagi keluarganya jika istrinya tidak mendukungnya dengan menolong pekerjaan rumah tangga? Istri yang baik adalah istri yang menjalankan peran sebagai istri bagi suami, sebagai ibu bagi anak-anaknya, sebagai teman paling dekat untuk suaminya, sebagai orang yang paling dipercaya oleh suaminya. Istri adalah penolong yang sepadan dengannya. Dialah yang mampu mendukung suaminya untuk berani mengambil langkah penting dalam karir suaminya, yang mungkin disertai risiko untuk menggapai kesuksesan setinggi-tingginya. Dan dia jugalah yang mampu mendengarkan segala keluh kesah suaminya, serta menjadi teman paling setia ketika suaminya jatuh di dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, hari ini saya mengajak para suami untuk memberi penghargaan kepada teman terdekat saudara, yaitu istri saudara. Karena dialah penolong saudara yang setia dan dia mempunyai peran besar dalam kesuksesan karir saudara. Cintailah istrimu, karena dia adalah bagian darimu. Kasihilah dia sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi kita. Amsal 31 ayat 10 mengatakan, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersukacita Engkau telah menciptakan kami menurut gambar dan rupa-Mu. Melalui firman-Mu hari ini, Engkau mengingatkan kami kembali tentang begitu besarnya kasih-Mu kepada kami umat manusia. Tidak Kau terlantarkan kami, tetapi Engkau menciptakan seluruh makhluk hidup, bahkan mengirimkan penolong yang sepadan bagi kami, umat manusia, sehingga akhirnya hidup kami semakin dilengkapi. Ajarlah kami selalu ya Bapa untuk saling menghargai satu dengan lainnya. Terlebih-lebih pasangan suami istri. Kiranya tetap saling setia, mengasihi, menghargai, dan saling tolong-menolong serta berpegang teguh hanya di dalam-Mu. Kami mengaku ya Bapa, terkadang kami lalai menjalankan firman-Mu untuk saling mengasihi. Itu semua karena keegoisan kami. Kami lupa peran kami. Lupa bahwa Engkau sudah menghadirkan penolong yang sepadan di hidup kami. Kami lupa akan kasih-Mu. Kami lupa mengucapkan syukur kepadamu. Untuk itu, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, baik untuk yang bersekolah, bekerja, dan lainnya. Juga bagi para pemimpin gereja, hamba Tuhan, dan pemimpin negara kami. Sertailah kami semua. Untuk umat Tuhan yang sedang sakit dan dalam pergumulan hidup, mohon lawatlah satu persatu. Engkau mau menolong, memberikan kekuatan, bahkan kesembuhan dan kelepasan. Hanya Engkaulah tempat harapan kami. Dengarkanlah seruan doa kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu, dan muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.